Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita tentang kecerdasan buatan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi lanjutan pada sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya kita masih belajar tentang agen cerdas, kemudian suatu lingkungan dari kecerdasan buatan itu, gitu ya. Nah, di sini kita sudah akan mulai mengkerucut ya terkait dengan beberapa hal yang perlu kita pahami yang ada pada suatu kecerdasan buatan. Beberapa pokok bahasan di sini yang akan kita bahas. Yang pertama, kita agak sedikit review ya tentang komputasi konvensional atau komputasi dari alamiah. Kemudian komputasi cerdas, dan yang ketiga ruang keadaan suatu masalah. Ini sangat penting sekali ketika kita ingin belajar tentang kecerdasan buatan. Dan yang keempat, bagaimana cara menentukan ruang keadaan suatu masalah tersebut. Karena kalau kita tidak tahu cara menentukannya, pasti juga akan kebingungan dalam mencari suatu solusi atau suatu penyelesaian dari permasalahan yang ada pada kecerdasan buatan tersebut. Yang perlu kita ketahui ada komputasi konvensional yang pertama. Nah, kita review dulu ya. Nah, komputasi konvensional ini bagaimana kita memerintahkan suatu mesin atau komputer untuk menyelesaikan suatu masalah. Awalnya seperti itu. Nah, komputasi ini masih bersifat step by step saja, sehingga komputer akan mampu menyelesaikan suatu masalah. Artinya apa? Satu step ke step yang lainnya itu harus dilalui dulu, barulah bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Nah, sedangkan konsep komputasi ini berdasarkan dengan algoritma pastinya ya, karena apa? Step satu ke step selanjutnya, next step dan yang lainnya pastinya harus memenuhi suatu algoritma yang ada dan harus tersusun jelas, barulah kemudian algoritma tersebut akan bisa diterapkan pada suatu komputer atau suatu mesin. Ya, ketika kita berbicara di sini istilah mesin itu artinya sebenarnya adalah komputer. Kalau komputer adalah mesin gitu ya, karena awalnya munculnya tentang kecerdasan buatan itu adalah berkaitan dengan suatu mesin yang bersifat untuk hitung-hitungan, yaitu adalah kalkulator ya. Nah, itu adalah komputasi konvensional. Sedangkan komputasi cerdas itu bagaimana gitu ya. Nah, AI ini dapat melakukan penalaran dan penarikan kesimpulan dari pengalamannya. Ini luar biasanya AI. Artinya apa? Ketika ada suatu pengalaman sebelumnya, itu dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan yang ada. Ya. Dan penarikan kesimpulan itu dilakukan dengan teknik pelacakan, searching, dan pencocokan pola atau pattern matching. Ya. Artinya apa? Setelah kita lacak, kemudian akan kita cocokkan polanya, sesuai atau tidak. Bukan serta-merta kita cari terus selesai. Enggak, tapi setelah kita searching, kita pattern matchingnya. Kita paskan apakah itu sesuai atau tidak. Dari informasi awal, software kecerdasan buatan akan melacak basis pengetahuan untuk mencari pola-pola kondisi yang lebih spesifik. Karena kita tahu ya, ketika dalam menyelesaikan suatu masalah, dan masalahnya ini terlalu lebar atau terlalu luas, maka juga akan terlalu kompleks yang akan diselesaikan. Maka akan ada suatu kondisi-kondisi yang lebih spesifik. Kemudian, melakukan pencocokan kriteria yang sesuai dengan basis pengetahuan yang telah dimiliki berdasarkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, itulah beberapa ketika kita berbicara tentang komputasi cerdas. Nah, selanjutnya, kita akan berbicara tentang ruang keadaan masalah. Apa sih ruang keadaan masalah gitu ya? Nah, jika kita akan membangun suatu sistem yang tujuannya dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau problem, ya, maka dibutuhkan 3 kriteria atau 3 hal berikut. Yang pertama, harus mendefinisikan ruang masalah terhadap masalah yang dihadapi, serta yang mencakup spesifikasi kondisi awal dan solusi yang diharapkan. Nah, ini yang kita harus definisikan ruang keadaannya dulu, kemudian spesifik kondisi awalnya seperti apa,
dan solusi yang harus diharapkan itu juga seperti apa. Selain kita mendefinisikan ruang keadaan, kita juga akan mendefinisikan suatu ruang ya atau suatu aturan produksi atau rule yang akan kita gunakan ya. Dan aturan produksi ini yang dapat kita gunakan untuk mengubah suatu state ke state selanjutnya atau state lainnya sehingga akan menuju goal atau tujuan yang akan diharapkan. Kemudian yang ketiga pastinya akan memilih metode pencarian yang tepat sehingga akan menemukan solusi terbaik atau solusi yang optimal dengan usahanya pun harapannya seminimal mungkin. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, ruang keadaannya seperti apa, kemudian aturan mainnya bagaimana, dan metode pemilihan pencariannya seperti apa yang akan kita gunakan. Kemudian, ruang keadaan di sini merupakan masalah utama dalam membangun suatu sistem berbasis kecerdasan buatan, ya, yaitu bagaimana kita melakukan suatu konversi situasi yang diberikan terhadap situasi yang lain atau situasi yang diharapkan yang berdasarkan pada teknik atau sekumpulan operasi tertentu. Nah, inilah tadi aturan ya, aturan produksi atau aturan main yang akan kita gunakan. Misalnya, kalau kita ingin berbicara tentang masalah permainan catur, maka beberapa ruang keadaan yang dapat kita jabarkan atau yang kita ketahui harus kita definisikan dulu. Gitu. Yang pertama, kita harus tahu posisi awal papan catur tersebut. Nggak mungkin kan posisinya acak-acakan, tapi harus legal, harus sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang kedua, pergerakan bidak harus sesuai dengan aturan yang legal pada permainan catur. Nggak boleh ngawur, nggak boleh asal-asalan. Misalnya, ya, kalau kita berbicara tentang pergerakan bidak kuda, ya jalannya L kan gitu ya. Kemudian kalau stair bagaimana? Kalau king atau queen-nya seperti apa? Kalau pioneer-nya bagaimana? Kan seperti itu. Nah, memiliki cara legal. Jangan sampai aturan yang kita pakai adalah aturan yang ilegal. Itu yang nggak diperbolehkan. Dan yang ketiga, pastinya kita harus tahu posisi akhir atau goal yang kita harapkan. Kalau dalam posisi permainan catur, maka yang dimaksud dengan posisi akhir atau goal itu adalah salah satunya pasti ada yang kalah. Nggak boleh semi atau nggak ada yang menang. Ya, harus ada yang satu kalah, ada yang menang. Itulah kondisi beberapa ruang keadaan. Apakah hanya 3 ini? Tidak. Mungkin teman-teman bisa mendefinisikan tersendiri terkait dengan permasalahan yang akan dihadapi. Yang penting apa? Tidak menyalahi dari kasus yang akan diselesaikan. Kemudian, setelah kita mengetahui ruang keadaan masalah, maka bagaimana cara menentukan ruang keadaan masalahnya? Yang paling mudah itu yang pertama menggunakan graf keadaan atau state graph ya, yaitu hubungan suatu node-node yang menunjukkan suatu keadaan. Nah, inilah paling mudah sendiri. Artinya, kita bisa menggambarkan suatu ruang keadaan itu dengan graf keadaan yang ada. Di situ berarti akan ada suatu titik yang dihubungkan atau dikaitkan dengan titik-titik yang lainnya. Nah, di situ kalau misalkan kita bisa lihat ya, S ketika dihubungkan dengan B ya, kemudian S juga bisa dihubungkan dengan A, begitu seterusnya, tapi di situ juga ada angka kan gitu ya. Misalkan S ke B adalah 3. Ya, 3 ini berdasarkan dari permasalahan yang kita hadapi. Bisa mungkin kalau itu suatu jarak ya, misalkan kita diminta untuk menentukan jarak suatu kota gitu ya, maka S ke B itu adalah jaraknya. Atau mungkin bisa berupa bobot, atau mungkin bisa berupa suatu destinasi, atau mungkin bisa juga ya berupa suatu kondisi ya. Kalau misalkan biaya perjalanan, nah mungkin juga bisa. Ya, tergantung dari permasalahan yang akan kita harapkan. Nanti yang akan kita masukkan, yang akan kita implementasikan dalam suatu graf keadaan tersebut.
Nah, kalau graf keadaan ini biasanya paling mudah ya, karena apa? Ada titik-titik tinggal dihubungkan aja terkait dengan kondisi yang kita ketahui dari permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, selain graf keadaan, itu ada namanya pohon pelacakan atau search tree ya. Search tree ini merupakan struktur pohon yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan secara hierarkis. Dan kita tahu ya bahwa kalau kaidah pohon itu kan pasti akan ada akar, ada cabang, ada daun kan gitu ya. Artinya di sini tidak akan ada suatu kondisi perulangan. Perulangan di sini adalah tidak akan ada kondisi siklis atau melingkar. Karena kita tahu ya, secara hierarkis pohon itu kan pasti akan tumbuh gitu ya. Dan setiap percabangan pun akan menghasilkan satu cabang yang lain. Tidak mungkin dari cabang akan kembali ke akar lagi. Nah, inilah salah satu logikanya ketika kita akan membuat suatu pohon pelacakan. Nah, ketika tadi dari graf keadaan akan kita rubah ke dalam bentuk pohon pelacakan, langsung aja kita rubah. Artinya dengan cara S menuju ke apa? S menuju ke A menuju ke B. Nah, S ini merupakan akarnya. Dia merupakan level ke-0, gitu ya. Kemudian S menuju ke A sama B. A sama B ini adalah level pertama, mungkin percabangan pertama, gitu ya. Kemudian A ini bercabang ke B sama D, gitu ya. B bercabang ke A sama C. Dan ini merupakan percabangan yang kedua. Artinya level kedua. Tapi setelah B nggak akan mungkin kembali ke A lagi. Karena apa? Dikarenakan A tadi sudah ada pada posisi level pertama dan B pada level kedua. Sebab kalau nanti B ke A lagi, maka akan ada unsur siklis. Artinya balik lagi. Kembali kepada posisi A awal. Nah, kalau kita tahu secara hierarkis pohon kan nggak bisa seperti itu, kan gitu ya. Nah, itulah salah satu caranya ya. Ketika kita selain graf keadaan ada pohon pelacakan yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan suatu ruang keadaan masalah dalam kecerdasan buatan. Tapi yang biasanya yang paling mudah bisa kita gunakan itu adalah pohon pelacakan ini yang paling mudah. Karena apa? Kita meninggalkan adanya unsur siklis atau pemutaran balik atau balik lagi. Kalau graf keadaan kan masih mungkin ya, dia akan adanya suatu unsur siklis. Nah, itu beberapa poin yang sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.